Bapak Ibu dipersilakan untuk bersatu sejenak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sama-sama kita katakan, the sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Dengan bangkit berdiri, kita mengatakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, oh Lord, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau kami pada malam hari ini boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam doa menjelang Pentakosta. Kiranya lewat ibadah doa ini kami boleh semakin diteguhkan, boleh semakin mengenal Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, dan juga lewat kebersamaan dari saudara seiman. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, pimpin dan tuntun kami ya Tuhan. Amin. Bapak bisa duduk kembali. Oke, jadi kayak mungkin semua pada tahu tema pada hari ini adalah, ada yang tahu? Mandi. Oke. Siapa yang di sini sudah mandi sebelum datang ke sini? Kalau tidak, berarti pada belum mandi semua, enggak? I think pasti semua tahu ya apa itu mandi, dan kayaknya juga sudah melupakan sebuah rutinitas gitu ya. Mandi, ada yang bilang apa? Bangun tidur keturus mandi. Nah, kuturus ya. Jadi terkadang sesuatu hal yang sudah menjadi rutinitas, terkadang kita tuh sebenarnya nggak kurang memaknai gitu. Sebenarnya apa sih mandi, dan pada hari ini tuh temanya tuh mandi gitu loh. Nah,
Mungkin mandi kan pasti diasosiasikan dengan membersihkan diri gitu ya. Kalau pulang dari kantor atau dari mall atau dari tempat luar gitu ya, pasti kita itu sebelum nyentuh ranjang itu pasti kita harus mandi dulu gitu. Karena kalau dulu kata orang tua kayak, aduh kamu tuh bawa kotoran gitu, jadi kamu harus bersihkan gitu. Tapi mandi itu hanya bisa membersihkan bagian di luar kita tentunya. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, jiwa kita itu pasti tidak bisa dibersihkan dengan sabun ya tentunya. Nah, makanya pada hari ini kita ingin coba untuk mengerti sebenarnya apa sih, kenapa sih kita butuh untuk dalam tanda kutip mandi gitu ya. Dan bagaimana mandi di sini itu bisa membuat kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menggunakan hal-hal yang sederhana itu membuat kita merefleksikan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, kita akan sama menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi dari telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan biarlah hanya Tuhan sajalah yang mengerti dan mengetahui isi hati kita. Dan biarlah hanya Dia sajalah bisa menyentuh setiap hati dari setiap dari kita. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bergaya hatiku, dapat hajar
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kepada Pak Roni, silakan. Saya masih nunggu sebab di liturgi tertulis yang diberikan pada saya ada doa pembuka. Udah doa belum kita? Belum ya? Belum ya? Kamu doalah. Udah? Baik, mari kita berdoa lagi kalau begitu ya. Sebab doa itu mesti sering. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mau mengarahkan seluruh keberadaan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dengan sungguh-sungguh kami memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, agar dengan hikmat-Nya kami makin memahami maksud kebenaran firman Tuhan, dan kami juga diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, teks Alkitab yang akan bersama-sama mendasari perenungan kita terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 13. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama memperhatikan teks ini. Saya akan baca ayat 9, lalu Ibu Bapak, Saudara-saudara baca ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Yohanes ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ngomong-ngomong, apakah saya boleh melepas masker? Boleh ya? Kan kangen. Ya. Udah lama nggak lihat kumis saya. Kalau saya pakai masker, kumis saya tidak kelihatan. Baik, kalau kita ngomong-ngomong soal mandi, maka selain mandi yang tadi Nathan sudah sempat tanyakan ya. Dan dia sudah cukup panjang menjelaskan sebetulnya. Saya tinggal menutup dengan amin Ibu Bapak Saudara-saudara gitu ya. Namamu Nathanael juga. Kenapa kau tidak jadi pendeta? Tidak banyak pendeta yang namanya Nathanael ya. Baik. Selain mandi yang biasa-biasa itu kan ada mandi juga yang luar biasa. Ya, mandi yang tidak biasa. Misalnya di dunia kecantikan. Nah ini urusan ibu-ibu, nyonya-nyonya, nona-nona. Ada mandi apa selain mandi biasa?
Kok Bapak sih yang tahu? Saya nanya ibu-ibu, Bapak yang nyautin begitu ya. Suka Pak? Oh enggak, suka nganter barangkali ya. Nganter, mandi susu katanya. Ya, mandi susu, saya belum pernah juga sih, belum pernah tahu juga bagaimana berendam di dalam susu begitu. Kalau mandi susu, begitu. Lengket ya kalau berendam di dalam susu. Masih mendinglah ketimbang mandi madu. Coba bayangin ya kalau mandi madu lengketnya luar biasa. Tapi katanya itu dilakukan tadi untuk mempercantik diri. Nah selain yang di dunia kecantikan, ternyata kita juga menemukan ada banyak model mandi lain yang tidak biasa itu yang terkait dengan tradisi-tradisi di dalam berbagai kebudayaan. Misalnya apa ya? Ada di antara ibu bapak saudara-saudara yang dibesarkan dalam tradisi budaya Jawa. Kalau dalam budaya Jawa itu misalnya ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, lalu 7 bulanan biasanya itu ada upacara tuh. Itu mandi apa? Mandi kembang. Ya. Berapa macam kembangnya? 7 macam. Ya. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Ya. Mesti 7 macam itu. Jadi tradisi mandi kembang ini tradisi yang dilakukan dengan menggunakan tentu air yang dicampuri dengan kelopak ketujuh bunga atau ketujuh kembang tadi. Dan memang biasanya kalau mandi kembang seperti mandi susu tadi yang melakukan kaum perempuan ya sebab agak susah kan laki-laki hamil ya. Dan ya kalau itu dikaitkan dengan hamil 7 bulan kan susah ya. Saya kira-kira 5 bulan ini saudara-saudara ya. Sebab sudah mulai terjadi penggelembungan di bagian perut ini. Tujuannya sebetulnya apa? Ketika dilakukan upacara mandi kembang tadi. Apa supaya badannya jadi bau wangi 7 kembang lalu nanti oroknya, janinnya juga kalau dilahirkan wangi 7 kembang? Untuk apa? Kira-kira saja. Jawab aja, salah nggak dikasih makan, benar nggak dikasih makan. Ya, jadi nggak ada ruginya. Supaya selamat ya. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau dari artikel-artikel yang saya baca di sana dikatakan tujuannya mandi kembang itu dilakukan untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu mengharapkan berkah. Mengharapkan berkah ini dikaitkan dengan leluhur, itu aslinya demikian. Tapi juga mandi kembang ini dipercayai bisa mengobati dari gangguan jiwa, stres. Ya. Jadi kalau Anda dapat tagihan kartu kredit banyak banget, gede banget ya, mandi kembang. Ya. Bukan angkanya jadi kecil tapi ya lumayan jadi rada rileks begitu ya. Selesai mandi puyeng lagi, nggak apa-apa, sempet nggak puyeng, yang penting itu. Itu katanya mandi kembang. Pernah dengar yang disebut Balimau Kasai? Balimau Kasai, pernah dengar? Belum? Saya udah nyebut 2 kali, masa nggak dengar juga? Balimau Kasai ini tradisi di daerah Riau. Jadi balimau itu artinya mandi menggunakan limau. Limau itu jeruk ya. Lalu kasai itu artinya membersihkan diri. Jadi upacara balimau kasai ini bertujuan untuk membersihkan diri. Ini tradisi yang istimewa buat masyarakat di daerah Riau, khususnya masyarakat Kampar.
di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi dilaksanakan sehari sebelum masuk bulan puasa. Jadi selain simbol pembersihan diri, itu juga adalah ungkapan kegembiraan karena sudah akan mulai lagi memasuki bulan suci. Dan jeruk yang dipakai itu ternyata tidak ditentukan hanya satu jenis saja, bisa macam-macam. Namanya juga ternyata bisa berbeda ya, sama-sama di Riau, di Pekanbaru tradisi ini dinamakan petang megang. Lalu di daerah Indragiri Hulu itu disebut balimau saja, tidak pakai kasai. Menurut penelitian, konon ini berasal dari India, tradisi umat Hindu di India. Jadi mirip dengan apa yang dilakukan saudara-saudara kita di India dengan yang disebut Makara Sankranti. Mungkin pernah lihat ya di film bagaimana orang-orang Hindu ini bersama-sama, artinya dengan secara massal itu mandi di Sungai Gangga untuk memuja Dewa Surya. Dan penyucian di sini ini maksudnya adalah agar dosa-dosa mereka itu hilang bersama dengan mengalirnya aliran sungai. Oleh karena itu memang biasa dilakukan di tempat yang airnya mengalir, bukannya ngembeng. Kalau ngembeng nanti dosanya jadi terkumpul, jadi tambah banyak kalau airnya ngembeng. Ya, mesti yang mengalir. Lalu ada lagi dari Gorontalo, ada orang Gorontalo di sini. Di Gorontalo ada tradisi yang disebut mandi Muti Mualo. Jadi yang Muti Mualo ini ritual mandi bersama yang dilakukan oleh anggota keluarga ketika ada salah seorang anggota keluarga itu meninggal. Jadi ritual ini dipercaya mampu juga melarung kesedihan setelah ditinggal oleh anggota keluarga yang mendahului tadi. Ribet ya. Kalau dilihat, kalau Anda iseng-iseng lihat, boleh coba cari, tanya Mbah Google, apa saja yang harus dilakukan dalam upacara ini. Yang cukup akrab juga dengan orang yang suka jalan-jalan ke Bali, ada yang suka berwisata ke Bali, itu ada yang namanya melukat. Jadi melekuat ini adalah mandi bersama yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Jadi kata melukat sendiri dari kata sulukat, yaitu su yang berarti baik dan lukat itu artinya pensucian. Jadi hampir sama seperti yang di daerah Riau, ini adalah upacara untuk membersihkan pikiran, jiwa secara spiritual, untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh kotor yang ada di dalamnya. Nah ini juga ribet kalau diikuti detail dari upacaranya, ya enggak sekedar terus nyemplung masuk ke dalam kolam atau petilasan yang digunakan, tapi ada upacara adat yang cukup rumit, ada pemuka agama, ya, pemangku adat yang harus memimpin upacara itu dan seterusnya. Yang terakhir ini bukan orang nih, tapi pengaruhnya kepada manusia, yaitu yang disebut jamas atau penjamasan, yaitu memandikan benda-benda pusaka. Kalau Anda dekat-dekat 1 Muharram ke Jogja, mungkin berkesempatan ada upacara di mana pihak keraton itu melakukan yang disebut jamas itu, membersihkan, memandikan, utamanya 3 kereta yang ada di Museum Keraton. Ya.
Kanjeng Nyai Jimat, lalu ada kereta kencana, dan ada satu lagi. Yang menarik apa? Yang menarik adalah air yang digunakan untuk mencuci kereta itu dianggap bertuah. Sehingga tidak sedikit orang yang berebut untuk bisa mendapatkan air itu. Pada bawa botol atau wadah yang lain. Supaya bisa mendapatkan air bekas mencuci, membersihkan kereta-kereta itu. Kalau kita sih mungkin memandang dari sudut pandang jorok amat ya. Air bekas nyuci kereta kan banyak kotorannya. Itu dikumpulin, diambil, dibawa pulang karena dianggap tadi berkhasiat. Ya. Entah penggunaannya persisnya seperti apa ya. Entah kalau sakit kepala itu diolesin, kalau sakit perut diolesin. Entah juga mungkin diminum, saya tidak tahu persis. Nah sekarang kita pindah. Anda pernah masuk ke gereja Katolik. Kalau masuk ke gereja Katolik, mungkin kita tidak melakukan, tapi kita bisa melihat umat Katolik melakukannya. Begitu masuk, di depan itu biasanya ada wadah ya untuk air yang mereka memang sebut itu sebagai air suci. Jadi kalau umat Katolik masuk mau beribadah, mereka akan memasukkan dulu ya jari mereka ke air itu. Lalu dengan air itu membuat tanda salib. Kenapa air yang dipakai? Nah, ada sebuah diskusi menarik dalam sebuah artikel bahwa ada penjelasannya kurang lebih begini. Mencelupkan air ke dalam bejana air suci lalu membuat tanda salib. Itu mengingatkan akan makna pembaptisan. Yang isinya adalah pertobatan, pengudusan, kehidupan baru dalam Kristus, kesatuan dengan Allah Tritunggal, dan juga peran serta sebagai anak-anak Allah di dalam misi Kristus. Tapi juga ada unsur pengusiran roh-roh jahat. Jadi saya membaca mencelupkan jari ke dalam air, menggunakan air untuk membuat tanda salib itu, ya kira-kira itu penyederhanaan dari membasuh. Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab kita menemukan memang tradisi-tradisi yang terkait dengan urusan mandi ini ada banyak aspek ya. Ibu bapak saudara-saudara, ingat urusan mandi yang menjadi awal dosa? Peristiwa apa itu? Batsyeba mandi. Apakah Batsyeba mandi itu dosa? Ya enggak lah ya. Dia gerah ya, dia kepengen mandi ya dia mandi ya. Tapi peristiwa itu menjadi awal dari dosa besar yang dilakukan oleh Daud. Ya. Daud katanya kan lagi jalan-jalan di sotoh istananya. Dia nyelinguk, ada cewek cakep lagi mandi. Ya. Maka dari mata turun ke hati, enggak. Dari mata naik ke otak. Pikirannya jadi kotor, nah itu terus yang jadi biang dosa. Kalau kita lihat, maka urusan mandi ini dalam tradisi perjanjian lama sebetulnya sangat kental keterkaitannya dengan masalah kekudusan atau ketahiran. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Imamat misalnya itu banyak tuh aturan-aturan tentang kalau begini enggak tahir. Kalau begini artinya najis. Lalu ada upacara-upacara yang harus diikuti supaya kenajisan itu bisa dihilangkan. Pentahiran.
Nah, salah satu pentahiran itu adalah dengan mandi. Misalnya dalam Imamat 14 ayat 8. Jadi dalam Imamat 14 ayat 8 ini kaitannya dengan urusan orang yang sakit kusta. Jadi kalau memang dia telah sembuh, dia telah tahir, maka dikatakan dalam Imamat 14 ayat 8, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Membasuh tubuhnya dengan air ini mandi, saudara-saudara. Dan Anda bisa melihat banyak lagi di pasal-pasal lain dari Imamat bagaimana urusan membasuh tubuh dengan air atau mandi tadi dikaitkan dengan masalah kekudusan, dikaitkan dengan masalah ketahiran. Dan itu penting di dalam upacara-upacara agama yang dilakukan oleh orang-orang Israel dan kemudian juga dilanjutkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi misalnya kalau imam besar itu mau mempersembahkan korban, khususnya korban penghapus dosa, kitab Imamat juga mengatakan bahwa ia harus membasuh tubuhnya dengan air. Nah, teks kita dari dari Injil Yohanes pasal 13, persisnya ayat yang ke-10. Ini ngomong soal mandi tapi juga ada soal membasuh diri. Jadi kita tentu ingat, mudah-mudahan, bahwa konteks Yohanes 13 ini peristiwa di mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan terjadi dialog ini antara Yesus dengan para murid. Ketika Yesus sampai di depan Petrus, dan Petrus mula-mula kan menolak ya. Petrus bilang, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Enggak lah, masa sih? Kira-kira begitu. Lalu Yesus jawab, Yesus bilang, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Mendengar itu, lalu Petrus dia jadi berpikir ulang. Dan mulai kelihatan serakahnya. Dia bilang, kalau begitu Tuhan jangan cuma kakiku ya, tapi juga tangan dan kepalaku. Supaya makin banyak yang bisa masuk sorga ya. Sebab kalau cuma kaki doang yang masuk sorga kan gak enak juga ya. Saudara-saudara bayangin di sorga ada banyak kaki gitu ya. Tapi saya percaya di sorga itu ada banyak tangan sebetulnya. Ya. Sebab dalam doa-doa syukur ketika mau makan yang sering didoakan kan itu. Berkatilah tangan-tangan yang telah menyiapkan masakan ini. Ya. Nanti tangan tuh yang bergentayangan di sorga. Tapi kemudian ya itu ayat 10 Yesus mengatakan barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih hanya tidak semua. Kata yang dipakai yang diterjemahkan dengan mandi memang beda dengan yang diterjemahkan dengan kata membasuh. Jadi kata mandi, lowo itu di dalam bahasa aslinya, dia memang maknanya adalah mandi seperti yang kita pahami. Ya, artinya membasahi seluruh badan, membersihkan seluruh badan. Sementara kata membasuh itu menggunakan kata nipto, dia artinya membersihkan terutama kaki dan tangan. Jadi cuci tangan, membersihkan kaki itu nipto. Saya pikir ini agak mirip dengan tradisi saudara-saudara kita kaum muslim ketika mereka mau sembahyang, mereka melakukan wudhu. Tangan sampai sikut, lalu kaki dari telapak sampai mata kaki, lalu juga bagian telinga, muka, ya kira-kira begitu. Nah,
Kenapa itu dilakukan? Yesus mengatakan karena ia sudah bersih. Jadi kata kuncinya di sini adalah kata bersih. Nah, bersih yang Yesus maksudkan di sini tentu bukan dalam arti harfiah. Sebab kalau yang harfiah tadi mestinya Yesus tidak mencucikan kaki murid-murid, tapi mestinya kalau memang harfiah Yesus mestinya memandikan murid-murid kan. Supaya bersih semua tadi. Ini kan enggak, Yesus cuma mencucikan kaki murid-murid. Nipto itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bersih? Bersih di sini menggunakan dalam bahasa aslinya kata kataros. Kataros itu berarti selain bersih juga berarti menjadi murni. Jadi dia bisa dalam pengertian secara figuratif, dia berarti bahwa orang yang bersih ini adalah orang yang memang terbebaskan atau dibersihkan dari keinginan-keinginan yang merusak, dari dorongan-dorongan daging, dorongan-dorongan duniawi yang membuat orang jatuh ke dalam dosa. Bersih di sini secara etis juga berarti kemudian orang tidak ternodai dengan apa yang memang salah, yang membuat dirinya menjadi ternoda ketika diperhadapkan dengan kekudusan Allah yang juga mestinya menjadi panggilan kita. Kuduslah kamu karena aku kudus. Itu ciri yang mestinya ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai para pengikut Kristus. Nah, saya memahami dalam konteks pemikiran seperti itulah Yesus mengatakan bahwa barang siapa telah mandi, ia sudah bersih seluruhnya. Jadi mandi di sini bicara tentang bagaimana relasi para murid dengan Dia, dengan Yesus Sang Kristus. Maka mandi di sini juga bicara tentang bagaimana relasi kita dengan Dia yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Saya pikir-pikir kalau tadi sempat menyinggung tradisi saudara-saudara kita orang Katolik ya, ketika dia masuk gedung gereja dia akan mencelupkan jarinya lalu dia membuat tanda salib dan itu untuk mengingatkan akan karya Allah di dalam hidupnya. Kita memang tidak punya tradisi itu. Maka menarik kalau GKI Aries malam ini memilih tema spiritualitas mandi, ya. Spiritualitas yang dikaitkan dengan mandi. Tentu kita tidak perlu ikut-ikut melakukan apa yang memang bukan tradisi yang kita pelihara sebagai gereja Protestan. Tetapi ada hal-hal yang secara pemaknaan menurut saya baik untuk kita tumbuhkan, kita rawat. Spiritualitas itu kan sederhananya adalah soal pemaknaan hidup. Bagaimana aku memberi makna kepada segala sesuatu. Spiritualitas adalah apa yang mendorong aku untuk memilih ini dan bukan itu. Dan spiritualitas itu buat kita adalah spiritualitas yang lahir dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Makin kita menghayati hakikat perjumpaan kita dengan Tuhan, makin para murid menghayati apa artinya hidup di dalam Kristus, maka spiritualitas mereka juga akan terus bertumbuh. Dalam koridor itulah lalu mandi mendapatkan pemaknaannya.
Jadi bukannya terus kalau lagi mandi saudara sambil mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Kalau mandinya lama mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel yang lebih panjang karena enggak hafal terus di print out, di laminating, tempelin di dinding kamar mandi. Enggak lah enggak, bukan yang begitu-begitu ya. Tapi saya kira ada baiknya ya. Selain kita menghayati misalnya betapa anugerah Allah yang juga dinyatakan bahwa kita masih punya air loh ya buat mandi. Pernah mengalami kesulitan punya air bersih untuk bisa mandi? Pernah. Saya pernah. Bukan soal pumpnya lagi ngadat. Tapi waktu saya mahasiswa terus KKN semacam KKN di Gunung Kidul. Enggak ada air itu. Air itu adalah air tampungan tada hujan. Jadi mesti nunggu ada dulu hujan, enggak ada sumur. Dan ada yang tertampung itu butek coklat. Enggak tega mau mandinya juga, saudara ya. Akhirnya memilih bawa tisu basah untuk membersihkan badan. Jadi selama sekian hari itu sebetulnya mah enggak mandi dalam arti harfiah. Nah selain mensyukur itu tapi barangkali juga baik kita mulai membiasakan diri untuk mengingat tadi ya. Bagaimana karya Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, anugerah yang Dia limpahkan kehidupan dalam hidup kita dengan menggunakan medium air. Jadi kan kalau ada baptisan sekarang ini dikaitkan itu ya. Bagaimana di awal penciptaan, bagaimana Tuhan menggunakan air untuk menghukum. Tapi juga dengan air Tuhan menyelamatkan umat Israel bisa melewati air laut yang terbelah dan seterusnya. Lalu air yang digunakan itu menjadi simbol, menjadi tanda, menjadi meterai. Sekaligus juga yang membuat kita selalu diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Mandi bisa hanya menjadi sekedar rutinitas tanpa makna, tapi juga bisa kita rawat dan kita praktikkan menjadi sesuatu yang syarat makna. Yang membuat kita terus bisa mengingat, membuat kita bisa terus mengenangkan bahwa kita dipanggil sebagai para penerima anugerah untuk hidup di dalam kekudusan karena Allah yang menyelamatkan dan memanggil kita adalah Allah yang kudus. Mengingat bagaimana bukan dengan air, tapi dengan darah Kristus di kayu salib kita telah dibersihkan dari segala noda dosa yang membuat kita boleh menjadi milik kepunyaannya. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Roni atas firman Tuhan tadi. Baiklah Bapak Ibu semua, kiranya kita semua bisa memaknai kehidupan kita, khususnya pada saat kita sedang mandi, mengetahui bahwa bagaimana hidup kita ini itu masih banyak hal yang kita harus bersyukuri ya. Kadang-kadang saya juga pernah di BSD waktu itu kita airnya itu kotor, jadi mandi itu keluar tuh air tanah semua. And kadang-kadang those little things itu membuat kita tuh suka lupa ya betapa bersyukurnya kita semua tuh bisa memiliki hal-hal yang sebenarnya tuh sederhana. Maka dari itu, sebagai lagu respon kita akan bikin lagu Ku Bersyukur Bapa. Lagu ini mungkin baru bagi Bapak Ibu semua. Kalau yang baru pertama kali mendengar ini, boleh menghayati dan meresapi kata-kata
yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita syukuri akan anugerah Tuhan kepada kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan lihat dari awal banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Banyak lagu dengan bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Sekarang kita akan masuki doa syafaat. Bapak Ibu disampaikan turut kembali. Dan doa syafaat kita ada 3 pokok doa. Yang pertama, kita akan menanyakan kepada orang yang di sebelah kanan kiri kita, apa sih yang ingin doakan? Mungkin Bapak Ibu bisa nanya dan berkenalan mungkin kalau sebelahnya itu orang yang belum dikenal. Bapak Ibu punya waktu 1 menit untuk bisa saling berdiskusi dan kira-kira sharing pengalaman apa yang ingin doakan. Yang kedua, yang ketiga, nanti kita akan sama-sama berdoa untuk kehidupan spiritualitas jemaat. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja-gereja dunia. Bapak Ibu dipersilakan untuk nanya kepada sebelah kanan kiri Bapak. Kalian berdua, kita berdua. Oke, semoga sudah dapat pokok doa yang ingin doakan dari temannya. Sekali lagi untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk kehidupan spiritualitas dari jemaat gereja kita dan juga pelayanan mereka. Dan ketiga, kita akan sama-sama berdoa untuk gereja-gereja sedunia dan juga lembaga sosial masyarakat. Untuk pokok doa kedua dan ketiga, kita akan dipimpin oleh Hana dan juga Titirza. Tapi pertama, again kita akan doa bersama-sama saya pribadi untuk pokok doa yang kita sudah tanyakan kepada teman kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur Bapak, kami bisa hadir di sini di rumah-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa sharing ya Bapak. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapak, dan kami ingin memanjatkan beberapa pokok doa ya Bapak. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk doa saya pribadi, untuk mendoakan pokok doa yang Bapak Ibu sudah tanyakan kepada orang di sebelah kanan kiri Bapak. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa. Tuhan kami doa untuk Bapak dalam segala kami panjatkan doa ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami di surga, ketuklah hati dan bukalah mata kami, agar kami dapat melihat dan menyadari begitu besar kuasa yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa semua yang telah terjadi bukanlah suatu kebetulan ya Tuhan, tetapi itu semua karena kebesaran kuasa-Mu. Bahkan sesuatu yang kami anggap mustahil, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, kami berdoa dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, mulai saat ini kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam kegiatan sehari-hari dan dalam semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan atau yang lainnya. Kami percaya Engkau pasti mempunyai cara tersendiri untuk memanggil kami. Kami tahu bahwa ketika belajar untuk iman kami dalam Tuhan Yesus, itu tidak mudah, akan selalu ada percobaan yang akan kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami bersama-sama dengan Engkau, semuanya akan terasa mudah, sehingga kami dapat melaluinya. Tuntunlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu atas kami di sini. Dan saat ini kami membawa gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia.
Kiranya Tuhan lebih lagi memberkati semua gerejamu. Dan biarlah lewat gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, amanat agung bisa lebih lagi dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Mereka dapat menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk LSM yang ada di Jakarta, di Indonesia, sampai di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka lebih lagi, mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan yang mereka perlukan, juga memberkati setiap program dan rencana yang sudah mereka buat, sehingga LSM tersebut dapat melakukan bagiannya untuk menjadi saluran-saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, inilah kami Bapa, anak-Mu yang masih jauh disempurna ya Bapa. Kiranya segala doa yang kami sudah panjatkan, Engkau bisa membantu kami Bapa. Kami persilahkan doa ini karena satu nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian doa pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu dari KJ 240, Datanglah ya Sumber Rahmat dengan Bangkit Berdiri. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di tabalai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Baik ketiga, tiap hari ku berhutang. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan ketika pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku tulang materaikan bagi-Mu. Saya undang Pak Roni untuk doa penutup dan berkat. Mari kita kembali berdoa. Di penghujung persekutuan malam hari ini kembali kami datang ya Bapa. Kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus Engkau telah menguduskan kami sehingga kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami untuk terus mau merawat kesungguhan, kesadaran akan kekudusan yang Tuhan kehendaki untuk kami praktikkan di dalam kehidupan kami. Kami masih akan melanjutkan perjalanan hidup di hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, yang selalu mungkin bisa kami alami. Bukan cuma hal-hal yang menyenangkan,
tetapi juga yang menyesakkan. Bukan cuma kesukaan, tapi juga kekecewaan, kedukaan dan sebagainya. Maka kami memohonkan berkat-Mu. Kiranya boleh Kau tetap nyatakan di dalam kehidupan setiap kami, seisi keluarga masing-masing. Engkau yang juga tahu persis pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Maka kami memohon kiranya Tuhan, Engkau yang boleh melimpahkan berkat-Mu baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup yang kami perlukan. Kemampuan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab masing-masing. Kecukupan di dalam penghidupan kami. Dan yang terutama, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami kepadamu. Agar apapun yang terjadi, kami tahu kepada siapa kami boleh bersandar, siapa yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, kalau kami akan kembali ke tempat masing-masing, kiranya Tuhan Engkau juga yang menyertai kami boleh tiba di tempat yang dituju dengan selamat, dan malam nanti kami boleh beristirahat dengan baik, esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Jemaat disantuk duduk kembali. Saat teduh, silakan. Sebelum Bapak Ibu keluar, kita ada pengumuman sebentar dari Syefa. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Jadi gimana? Sudah mandi hari ini? Sudah tahu ya sekarang kalau setiap mandi semakin diingat-ingat lagi, oh iya saya dikuduskan gitu ya Pak ya. Saya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan begitu ya. Nah Bapak Ibu, seperti hari ini kita juga sudah mendapatkan makna dari spiritualitas mandi. Aduh susah ya saya ngomong spiritualitas tuh S sama PR-nya tuh kayak PR banget gitu dalam hidup saya gitu ya. Spiritualitas mandi. Nah besok Bapak Ibu, slide pengumuman. Besok Senin Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seri selanjutnya, seri yang ketiga yakni spiritualitas kerja. Nah, spiritualitas kerja ini akan dilaksanakan melalui Zoom ya Bapak Ibu. Di jam yang sama, jam 19.30. Yang akan dipimpin oleh Ibu Ineke. Dan juga pelayan ibadahnya Komisi Dewasa. Betul ya, dari Komisi Dewasa. Nanti ada sharing juga nih, sharing kerja. Wah, oke mari kita dengarkan ya, sharing kerja dari Komisi Dewasa. Nah, selain itu Bapak Ibu,
di hari Selasanya begitu ya. Juga ada spiritualitas makan, habis itu ada spiritualitas rehat, habis itu ada spiritualitas berolahraga. Wah, apa itu spiritualitas berolahraga begitu ya. Nah, itu semua nanti akan dilaksanakan melalui Zoom jam 19.30. Lalu di hari Jumat dan Sabtunya kita akan sama-sama kembali lagi untuk onsite gitu ya. Kita sama-sama untuk onsite belajar tentang spiritualitas berkomunitas dan tidur malam gitu. Spiritualitas tidur malam. Nah, itu Bapak Ibu, dan jangan lupa besok Minggu kita ada ibadah. Ya, slide ibadahnya bisa. Besok Minggu kita ada ibadah dengan tema doa karantina bagi jiwa yang akan dipimpin oleh Pendeta Nurman dari GKI Halimun. Oke. Dan jangan lupa untuk ibadah juga yang kedua ya Bapak Ibu, karena ibadah yang kedua Bapak Ibu jangan langsung buru-buru pulang. Kita akan sama-sama berpartisipasi dalam persidangan majelis jemaat diperluas. Nah, sebagai bagian dari jemaat, gereja ini adalah milik kita bersama begitu ya. Maka kita akan sama-sama ikut berpartisipasi nih dalam persidangan majelis jemaat diperluas untuk apa yang sudah kita lakukan selama pelayanan kita setahun belakangan begitu ya, dan yang akan dilakukan begitu. Nah, mari kita sama-sama hadir ya Bapak Ibu, jadi jangan pulang cepat-cepat, tapi kita tahan paling 15 menit doang untuk kita sama-sama mendengarkan dan sama-sama menjadi bagian gitu ya dalam persidangan majelis jemaat diperluas. Selanjutnya, jangan lupa juga besok minggu depan begitu ya, besok minggu depannya lagi, kita akan sama-sama merayakan Pentakosta, ibadah Pentakosta. Maka mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan syukur tahunan kita yang sudah kita persiapkan selama setahun ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan di Minggu 28 Mei 2023. Tidak hanya persembahan secara materi tetapi juga persembahan diri kita. Nah, itu saja Bapak Ibu yang menjadi pengumuman kita hari ini. Mungkin adakah tambahan dari penata yang lain? Gak ada ya? Oke, cukup ya, sip. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa